Dalam video ini, kita akan membahas menu tunai masuk di modul akuntansi 1. Tunai, bagian tunai masuk. Anda dapat menemukan beberapa menu di mana Anda dapat memproses uang tunai yang masuk. Dan kita tidak akan membicarakan menu jurnal tanda terima di video ini, maka dari itu silakan merujuk ke video jurnal tanda terima di menu fast entry. Pertama, kita akan membicarakan tentang menu dari pekerja. Anda dapat menggunakan menu ini ketika Anda menerima uang yang Anda berikan secara sementara ke karyawan di perusahaan Anda sebagai pembayaran sementara dalam bentuk tunai atau transfer rekening bank. Jumlah yang dimasukkan di dalam menu ini akan dijurnal sebagai akun uang muka karyawan. Sebagai contoh, jika Anda memberikan uang ke seorang karyawan untuk biaya perjalanan dinas. Dan setelah biaya aktual dari perjalanan dinas diselesaikan atau dilaporkan, Anda akan menerima uang sisa dari uang yang sebelumnya Anda berikan. Maka, Anda dapat memasukkan data tersebut ke dalam menu ini. Anda dapat mengatur tanggal dari voucher dan masukkan kode departemen atau proyek jika Anda mengelola data per departemen atau proyek. Di kolom akun setoran, pilih apakah Anda menerima dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening bank. Klik pada kaca pembesar dan pilih akunnya. Di kolom pekerja, pilih kode karyawan terkait. Dan di kolom jumlah, masukkan jumlah yang Anda terima. Dan jika terdapat biaya, masukkan di kolom biaya. Dan Anda dapat memasukkan catatan singkat di kolom keterangan. Lalu klik simpan atau cetak untuk menyimpan data yang dimasukkan. Tombol simpan akan menyimpan data dan tombol simpan atau cetak akan menyimpan voucher sekaligus menampilkan layar pratinjau di jendela pop-up. Anda dapat mencetak atau mengekspornya ke dalam bentuk PDF. Dan juga, jika Anda ingin mengubah default akun entry journal di menu dari pekerja ini, Anda dapat klik pilihan di kanan atas, klik pada pengaturan akun untuk mengubah pengaturan default dari entry journal. Berikutnya, kita akan berpindah ke menu dari pelanggan. Alurnya adalah akuntansi 1, tunai masuk, menu dari pelanggan. Anda dapat menggunakan menu ini ketika kredit penjualan yang sebelumnya dikeluarkan untuk pelanggan tersebut telah diterima dari pelanggan. Atau, Anda dapat menggunakannya ketika Anda menerima pembayaran di muka sebelum penjualan aktual atau barang dikirimkan. Hanya dengan mengisi kolom yang berada di menu ini, jumlah yang dimasukkan ke dalam menu ini akan secara otomatis dijurnal dengan akun piutang. Dan mempermudah Anda untuk mencatat penerimaan dalam program. Pertama, atur tanggal sebagai tanggal ketika Anda menerima uang. Dan masukkan kode departemen atau proyek jika Anda mengelola data berdasarkan departemen atau proyek. Dan di kolom akun setoran, masukkan sarana dari penerimaan. Anda dapat memasukkan akun tunai atau rekening bank atau kode merchant atau perusahaan kredit penjualan. Dan masukkan pelanggan terkait. Dan hal yang perlu diingat adalah setelah memasukkan pelanggan, jika Anda klik pada tombol function di sisi kanan, Anda dapat memeriksa saldo piutang dari pelanggan tersebut. Dan masukkan jumlah yang diterima. Dan masukkan biaya jika ada, dan catatan di kolom keterangan. Setelah mengisi setiap kolomnya, klik simpan atau cetak
untuk menyimpan data yang telah dimasukkan. Tombol simpan akan menyimpan data, dan tombol simpan atau cetak akan menyimpan dan sekaligus menampilkan layar peratinjau seperti di menu lainnya. Dan Anda dapat mencetak layar peratinjau dan mengekspornya ke dalam bentuk PDF. Dan di menu dari pelanggan, Anda juga dapat menggunakan fungsi simpan atau slip setoran. Dan berpindah ke menu ketiga, kita akan membahas tentang menu dari perusahaan kredit. Alurnya adalah akuntansi 1, tunai masuk, menu dari perusahaan kredit. Setelah penjualan kartu atau sales on card atau penjualan online dihasilkan, jumlah akan diakumulasikan ke kartu perusahaan atau pembayaran gateway. Dan nantinya ketika perusahaan kredit atau merchant account terkait menyetorkan jumlah uang dari penjualan, Anda dapat memasukkan setorannya lewat menu ini. Sebagai contoh, saya akan memasukkan penyelesaian dari perusahaan kartu. Diasumsikan dari hasil penjualan sebesar 1.970.000 telah disetorkan setelah dikurangi dengan biaya kartu perusahaan sebesar 30.000. Masukkan tanggal ketika uang yang disetorkan dari perusahaan kartu diterima. Dan di kolom perusahaan kredit, masukkan perusahaan kartu terkait. Dan Anda dapat melihat nilai biaya yang telah Anda atur ketika Anda mendaftarkan perusahaan kredit atau merchant account telah dimuat. Dan jika Anda memasukkan jumlah yang disetorkan, berdasarkan dari nilai biaya, jumlah biaya akan secara otomatis dihitung. Dan jika Anda tidak mengatur tingkat biaya tertentu di menu pengaturan perusahaan kredit, Anda dapat secara manual memasukkan jumlah nilai biaya setiap kali Anda memasukkan voucher. Dan masukkan rekening bank di mana Anda menerima uangnya di kolom akun setoran. Dan Anda dapat memasukkan catatan di kolom keterangan. Dan jika Anda klik tombol simpan atau cetak, data akan secara otomatis dijurnal berdasarkan akun piutang lain dan telah diatur sebagai akun perusahaan kredit. Dan untuk perusahaan kredit, biaya akan dijurnalkan sebagai akun beban jasa profesional S dan A. Dan berikutnya adalah menu pinjaman bank. Alur menunya adalah akuntansi 1, tunai masuk, menu pinjaman bank. Di menu ini, Anda dapat memasukkan peningkatan dana pinjaman bank termasuk pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Dengan kata lain, ketika uang yang Anda pinjam dari bank telah disetorkan ke rekening bank perusahaan Anda dapat memasukkan datanya di menu ini. Untuk memasukkan data, pertama, atur tanggal sebagai tanggal awal dari peminjaman dana. Dan di kolom akun setoran, masukkan rekening di mana uang dari pinjaman tersebut diterima. Dan di kolom bank, pilih akun pinjaman yang telah Anda atur di menu pendaftaran rekening bank. Di menu pendaftaran rekening bank, Anda dapat mendaftarkan pinjaman jangka panjang atau jangka pendek dengan menekan tombol baru dan memilih kode akun terkait.
Jadi untuk pinjaman yang periodenya kurang dari 1 tahun, pilih akun pinjaman jangka pendek. Dan untuk pinjaman yang periodenya lebih dari 1 tahun, pilih akun pinjaman jangka panjang atau hutang jangka panjang. Dan di kolom jumlah pinjaman, masukkan jumlah total pinjaman. Dan jika terdapat biaya seperti biaya peminjaman yang diambil dari total pinjaman, dan jika sisa jumlahnya disetorkan, masukkan biaya potongan ke kolom biaya. Klik tombol simpan atau cetak. Anda dapat melihat entry jurnal. Anda dapat melihat setoran dari jumlah yang Anda pinjam diterima ke dalam akun rekening bank Anda dan juga bunganya. Dan jumlah pinjaman dijurnalkan sebagai akun pinjaman hutang jangka panjang. Dan alasan kenapa akun rekening bank ini digunakan sebagai akun pinjaman jangka panjang, di menu pendaftaran bank, pinjaman tersebut diatur sebagai akun hutang jangka panjang. Program akan menarik akun yang diatur untuk tiap bank dan menjurnalkan voucher yang dimasukkan dengan akun tersebut. Jadi mohon diingat. Berikutnya, kita akan membahas menu dari lainnya. Alurnya adalah akuntansi 1, tunai masuk, menu dari lainnya. Jadi jika tunai bertambah melalui cara lainnya selain yang terdapat di dalam menu tunai masuk, Anda dapat menggunakan menu dari lainnya. Untuk memproses peningkatan tersebut, Anda dapat secara manual memasukkan akun lawan, yaitu akun kredit, untuk tunai yang masuk atau meningkat. Jadi pertama, atur tanggal voucher sebagai tanggal dari bertambahnya tunai, dan masukkan akun setoran. Dan masukkan siapa yang menyetorkan uang di kolom pelanggan atau vendor. Dan masukkan jumlah yang Anda terima. Dan terakhir, di kolom kredit, masukkan kode akun yang berkaitan dengan alasan peningkatan yang Anda masukkan. Jadi misalnya saya akan berasumsi pelanggan Delta menyetorkan uang ini sebagai uang muka pembayaran. Dan saya akan memasukkan akun 2639, yaitu akun pendapatan diterima di muka. Kemudian klik tombol simpan atau simpan atau cetak. Tombol simpan atau cetak akan memungkinkan Anda untuk memeriksa layar pratinjau dan sekaligus menyimpan slip. Dan hal yang perlu ditambahkan adalah di menu dari lainnya, untuk peningkatan tunai secara sementara, Anda tidak butuh untuk memasukkan pelanggan tertentu. Sebagai contoh, Anda dapat memasukkan setoran dari bunga dan tidak memasukkan akun pelanggan apapun. Anda dapat mengetik nama banknya di kolom sebelah kanan. Dan memasukkan akunnya. Dan Anda dapat menyimpan vouchernya.